Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara pembuatan alat peraga konsep kubus dengan menggunakan kubus satuan dan cara penggunaannya. Nah, langsung saja ke videonya ya. Selamat menonton. Membuat alat peraga. Untuk membuat alat peraga, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu 2 lembar kertas manila, kemudian akrilik bening dengan tebal 2 mm dan dengan ukuran 12,1 x 12 itu 2 lembar, 12,5 x 12,5 sama dengan 1 lembar, 12,5 x 12 sama dengan 2 lembar. Kemudian ada lem Alteco, kemudian cutter, pensil, penghapus, dan penggaris. Pada langkah pertama pembuatan alat peraga ini, yang harus kita siapkan adalah penggaris, pensil, penghapus, dan cutter. Alat-alat tersebut akan digunakan untuk membuat jaring-jaring kubus satuan. Nah, saya akan membuat jaring-jaring kubus satuan dengan panjang sisinya 6 cm x 6 cm. Karena saya akan membuat jaring-jaring kubus atau bentuk kubus tanpa menggunakan lem, maka saya akan membuat sisi lebih sebagai penggantinya. Sisi lebihnya dengan ukuran 6 cm x 5 cm. Dan jangan lupa ketika membuat garis-garisnya kita harus pastikan lurus dan sesuai, yaitu berukuran 6 cm x 6 cm dan 6 cm x 5 cm. Kemudian untuk sisi yang lebihnya kita beri tanda garis 3 atau silang bebas sebagai tanda bahwa itu bukan termasuk sisi kubus. Kemudian untuk kolom yang pertama atau sisi yang pertama jaring-jaring kubus berbentuk T ini kita beri angka 1 dan selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 sisi. Selanjutnya jika kita sudah memastikan bahwa garis-garis pada jaring-jaring kubus tersebut rapi dan sesuai dengan ukurannya, maka kita bisa memotongnya dengan menggunakan cutter. Kita bisa juga menggunakan gunting, tapi lebih rapih dengan menggunakan cutter dan bantuan penggaris. Dan kita harus memotongnya dengan hati-hati ya. Maka jaring-jaring kubusnya akan berbentuk seperti ini. Nah, pada alat peraga ini membutuhkan 8 kubus satuan. Maka kita ulangi langkah tadi dan hasilnya akan seperti ini. Pada langkah kedua pembuatan alat peraga ini, yang harus kita siapkan adalah akrilik, selotip bening, dan lem Alteco. Nah, di sini saya sudah menyatukan akrilik tersebut dengan menggunakan selotip bening agar memudahkan kita untuk menggunakan lem. Nah, posisi akrilik tersebut yaitu ukuran 12,5 x 12,5 sebagai alas, kemudian ukuran 12 x 12,5 sebagai sisi yang berhadapan dengan ukuran 12 x 12,5, kemudian 12,1 x 12 dan 12,1 x 12. Kemudian jika kita sudah memastikan bahwa pus tersebut rapi dan pertemuan antar sisinya sudah benar, kita berikan lem pada bagian dalam kubus ya, pada setiap pojok pertemuan antara sisi. Dan jangan lupa ketika memberikan lem, kita harus berhati-hati jangan sampai terkena tangan kita. Pertama-tama kita berikan lem pada setiap rusuk tegaknya atau pojok pada pertemuan sisinya yang tegak. Kemudian jika kita sudah pastikan kering, kita beri lem pada bagian pojok alasnya. Jika sudah, kita diamkan. Apabila lem tersebut sudah kering, maka kita bisa melepas kertas pada akrilik tersebut. Dan pastikan bahwa semuanya terlepas ya. Nah, jika sudah terlepas, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan berikan nama pada setiap sisi yang terdapat pada jaring-jaring kubus ini. Karena di awal kita sudah berikan nomor pada setiap ujungnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita selanjutnya akan memberikan nama pada
agar lebih terlihat bahwa ini adalah sisi dari kubus dengan menggunakan spidol. Kita berikan nama dengan huruf kecil ya, yaitu A, B, C, D, E, F. Kita berikan nama A, B, C, D, E, F. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika sudah, kita lakukan langkah ini, yaitu dengan memberikan nama ini pada 7 jaring-jaring kubus yang lainnya. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini. Oke, di sini saya memiliki satu bentuk jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring kubus. Ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring kubus yang berbentuk T. Nah, apakah benar ini merupakan jaring-jaring kubus? Untuk membuktikannya kita coba saja bentuk ya. Apakah benar ini merupakan jaring-jaring kubus? Nah, bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan kubus kecil ya. Dari kubus ini, kita dapat menentukan berapa jumlah sisi dari suatu kubus. Kita dapat menentukannya dengan melihat huruf yang sudah tertera pada setiap sisinya. Yang pertama ini A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita dapat hitung jumlah sisi dari suatu kubus itu ada berapa. Tadi A 1, 2, 3, kemudian D-nya 4, 5, 6. Jadi, kita tahu bahwa suatu kubus memiliki 6 sisi. Nah, dari kubus ini juga kita tahu berapa sih jumlah rusuk dari suatu kubus. Kita dapat hitung. Yang pertama, dari yang sisi berbentuk A ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita geser karena sisi yang sebelah sini sudah tadi. Kita hitung lagi. 5, 6, 7. Kita geser lagi karena sisi sebelahnya sudah juga. Langsung lanjut 8, 9, 10. Kemudian kita geser karena ini merupakan sisi yang keempat, jadi yang sebelah kanan dan sebelah kirinya sudah dihitung, jadi tidak perlu dihitung lagi. Kita lanjutkan tadi 10, 11, 12. Jadi kita tahu bahwa terdapat 12 rusuk dari suatu kubus. Nah, ada berapa jumlah titik sudut dari suatu kubus? Kita dapat hitung. Yang pertama, pada bagian depan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita balik. Yang tadinya belakang menjadi depan. Kita hitung lagi. Tadi 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tahu bahwa terdapat 8 titik sudut dalam suatu kubus. Selanjutnya di sini saya mempunyai 2 bangun ruang. Bangun ruang yang pertama dan bangun ruang yang kedua. Nah, ini saya akan menentukan berapa sih volume dari suatu bangun ruang yang kedua ini dengan menggunakan kubus satuan. Nah, sebelumnya apa sih volume dari kubus itu? Volume kubus merupakan suatu perhitungan untuk menentukan berapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh kubus satuan ini. Nah, kita dapat menentukannya dengan memasukkan kubus satuan ini pada kubus yang besar ini ya. Untuk menghitung volumenya, kita masukkan pertama gini. 1, sambil kita hitung agar kita tahu berapa jumlah kubus satuan yang kita masukkan. 2, kemudian
ini sudah 4 kubus satuan yang kita masukkan, dan ini baru setengah dari volumenya. Kemudian selanjutnya 5, kemudian 6, 7, 8. Nah, jadi volume ini terisi 8 kubus satuan. Kemudian dengan cara lain kita dapat menentukan volume kubusnya dengan mengkalikan panjang, lebar, dan tingginya. Nah, panjangnya kita misalkan sebagai rusuk 1. Sini panjangnya sebagai rusuk 1. Kemudian lebarnya kita misalkan sebagai rusuk 2, dan tingginya kita misalkan sebagai rusuk 3. Berarti kita tuliskan volume sama dengan panjangnya rusuk 1 dikali rusuk 2 dikali rusuk 3. Nah, kemudian dari rusuk 1, rusuk 2, dan rusuk 3 ini kita dapat lihat berapa jumlah kubus satuan yang terdapat pada rusuk 1. Kita hitung 1, 2. Berarti ada 2 kubus satuan pada rusuk 1. Kemudian pada rusuk 2 ada berapa jumlah kubus satuannya? Kita lihat 1, 2. Kemudian tingginya rusuk 3 kita dapat lihatnya ke atas. Berapa jumlah kubus satuannya? Kita hitung 1, 2. Nah, jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Karena jumlah kubus satuannya sama dengan 2, maka R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Atau kita dapat tuliskan sebagai R pangkat 3. Jadi, rumus volume dari kubus merupakan R pangkat 3. Atau kita bisa sebut rusuk ini sebagai sisi. Jadi, sisi pangkat 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.